Salam Rahayu. Oke, jumpa lagi dengan saya Indra Padi. Nah, setelah sekian lama tidak bikin video di channel akun YouTube Kiai Nusantara ini, saya akan berbagi pengalaman ini, yaitu akan membahas tentang apa penyebab sawan dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, menjawab dari pertanyaan teman-teman di akun YouTube di kolom komentar itu ya, yaitu ada yang banyak sekali teman-teman yang bertanya, Bang, teman saya itu ada yang kena sawan, terus ada lagi, Bang, anak saya itu terkena sawan ini bagaimana cara mengatasinya? Terus ada lagi, Bang, saya ingin belajar agar tubuh saya itu tidak mudah terkena sawan. Itu bagaimana caranya, Bang? Nah, saya di sini akan menjawabnya satu persatu itu, teman-teman. Nah, intinya kayak gini ya. Sawan itu sangat mudah sekali memasuki atau mempengaruhi perasaan-perasaan yang seseorang yang gelisah. Kalau nggak gelisah ya perasaan terkejut. Pokoknya intinya itu antara gelisah, terus kita terkejut, terus kita was-was, kita kekhawatiran. Nah, inilah yang nantinya akan menimbulkan si sawan ini mudah masuk ke dalam pikiran kita ya, mudah masuk ke dalam mungkin tubuh kita ya, kayak gitu. Dan sawan ini sendiri bentuknya juga macam-macam ya. Saya tidak bisa memastikan secara pasti bagaimana bentuk dari sawan ini, cuman sebagian besar dari yang pernah dilihat oleh teman saya itu bentuknya itu seperti asap, terus bisa juga sawanan atau kaget dengan si mungkin melihat genderuwo atau sawan pocong atau sawan kuntilanak. Nah, itu banyak sekali ya teman-teman, banyak sekali dilihat dari beberapa faktor. Dan faktor terkejut, rasa kekhawatiran, terus rasa tidak yakin, rasa takut. Nah, inilah yang nantinya akan memudahkan sawan-sawan ini masuk ke dalam tubuh kita, akan memudahkan sawan-sawan ini masuk ke dalam pikiran kita ya. Nah, intinya mau kita di dalam sebuah atau di dalam suatu keadaan yang sangat angker pun, atau mungkin kita berada di tempat yang mistis, yang gaib, yang banyak sekali sawan-sawan berada, ya kita intinya pikiran kita itu jangan kita memiliki kekhawatiran, jangan sekali-sekali kita memiliki rasa takut. Kalau kita ingin melangkah ke tempat itu, ya kita melangkah aja, kita jangan punya pikiran, wah nanti kalau di sana ada sosok ini gimana, nanti kalau di sana ada aku dapat kayak gini gimana, nanti kena sawan gimana. Nah, kekhawatiran inilah nantinya yang akan memudahkan si sawan-sawan ini untuk masuk ke dalam tubuh kita ya. Kecuali sawan ini kalau kiriman itu beda lagi ya. Di sini saya membahas tentang sawan. Kalau kiriman kan memang kita dari sana itu menaruh jin terus dikirimkan ke tubuh seseorang. Jadi sengaja dikasih jin kayak gitu ya. Itu kalau kiriman. Kalau sawan ini beda lagi. Sawan ini berani mendekat kalau kita memiliki kekhawatiran, kita memiliki kegelisahan, kita memiliki rasa takut dan rasa tidak tenang kayak gitu. Makanya sekalipun kita di tempat yang angker, sekalipun kita di tempat yang mistis, ya kita seharusnya memiliki pedoman iman yang kuat ya, yaitu sesuai dengan agama kita masing-masing ya.
Sini saya tidak membahas agama si A si B, tidak ya. Ini untuk umum lah kayak gitu. Nah itu tadi ya salah satu penyebab sawan ya. Nah kayak gini, kalau untuk anak kecil itu biasanya lebih ke kaget ya. Kenapa kaget? Nah ini karena anak kecil atau bayi atau mungkin anak di bawah umur 3 tahun atau 5 tahun ke bawah, itu mungkin dia masih jiwanya ini masih murni ya, masih polos, masih lugu. Jadi dia untuk melihat sesuatu yang halus di sekelilingnya itu juga sangat mudah ya, karena dia dengan polosnya dia akhirnya bisa melihat sosok yang tidak bisa kita lihat, dan akhirnya itu membuat kaget. Nah ketika kaget inilah si sawan ini nanti akan mendekat ya teman-teman, akan mendekat ya, tambah menakut-nakuti ya teman-teman, kayak gitu. Misalnya akan menunjukkan sosoknya ya, sebetulnya si sawan ini ya nggak sengaja memperlihatkan, cuman anak kecil ini bisa melihat kayak gitu biasanya. Itu akhirnya kaget, terus di dalam ingatan anak kecil ini selalu muncul si sosok sawan ini tadi ya teman-teman. Nah ini jika tidak diobati juga bahaya sekali ya teman-teman, lebih-lebih jika sawan ini sudah menempel ke anak kecil itu ya, sudah mengikuti, sudah menempel. Nah itu harus, kalau kita tahu itu harus diambil, dibuang. Kalau kita belajar olah rasa, kita bisa ambil dengan tangan kayak gini, kita buang ya teman-teman. Atau kalau kita atau tidak ya kita bisa pakai bawang merah itu ya teman-teman. Bawang merah itu di kepalanya, di bun-bunannya itu dipas apa itu, unyeng-unyeng apa itu teman-teman, kalau orang Jawa bilangnya itu digerus sama bawang merah ya teman-teman, sambil kita baca-baca lah. Kalau nggak bisa baca ya sambil kita minta sama yang kuasa supaya sawan ini bisa diambil dari atas bumbunya ini nanti ya. Itu kalau kita tidak belajar olah rasa ya, terus secara apa itu ya, secara formalnya lah. Itulah tadi kira-kira kalau anak kecil itu sangat mudah sekali kena sawan itu. Kalau tidak ya kayak gini kasusnya. Ini ada teman saya yang ya dia tuh apa itu udah 5 tahun ke atas. Ya kebetulan si anak ini tadi itu bermain-main di tempat yang kurang bersahabat ya teman-teman. Di sini maksudnya itu tempat-tempat yang angker. Akhirnya si anak itu tadi tubuhnya atau tidak sengaja dia melewati si sawan ini tadi ya teman-teman, dan akhirnya menabrak atau kalau tidak ya menginjak entah itu kakinya atau bagian tubuhnya, sehingga membuat si sawan ini tadi, jin sawan ini tadi marah ya teman-teman. Karena jin sawan ini bisa apa itu, bisa berupa asap, bisa juga berupa kayak genderuwo itu ya teman-teman. Genderuwo, pocong itu kalau itu kan mengagetkan sifatnya, cuman juga bisa ikut sama si anak ini tadi. Nah kalau sudah kasusnya seperti itu, biasanya kalau saya menjumpai hal seperti itu ya saya langsung ambil itu aja ya teman-teman. Saya doai itu si anaknya itu tadi, saya cari tahu mana tubuhnya yang terkena sawan tadi ya teman-teman. Terus dengan olah rasa saya ambil kayak gitu biasanya. Itu kalau versi saya. Nah kalau teman-teman yang belum tahu caranya olah rasa ya bisa dipakai bawang tadi ya teman-teman. Kalau enggak ya dimintakan ke orang yang pintar kayak gitu. Nah ini ciri-cirinya anak kalau terkena sawan ya teman-teman. Ciri-ciri anak kalau terkena sawan itu biasanya anaknya itu nggak ada apa-apa, tiba-tiba tubuhnya panas, terus seperti kayak tiba-tiba itu kayak kaget gitu loh, mudah kaget kan gitu. Terus si anak ini tadi sering melamun ya teman-teman, saya kayak gitu. Jadi melamun terus sering kaget, terus tiba-tiba badannya itu menjadi panas. Nah panas anak ini itu karena ada si sawan ini tadi yang menempel ya teman-teman. Karena si sawan ini juga sejenis dari jin, jadi tubuh anak ini selalu berkontraksi ya, sehingga menimbulkan panas tadi ya.
Ini harus segera diambil kalau sudah kayak gini ya. Dan biasanya di cekungan bawah-bawah ini itu kayak sampai membiru teman ya, kayak gitu begitu ya teman-teman. Nah ini itu harus segera diambil. Kalau kita tidak bisa mengambilnya atau mengatasinya sendiri ya kita harus ke orang yang tahu kayak gitu. Nah sawan atau jin asap itu juga tidak selamanya terjadi pada anak kecil ya teman-teman. Kita yang sudah dewasa atau kita yang sudah berumur itu pun kerap kali kadang ya banyak yang terkena sawan ya teman-teman. Ini sore ini sehat, tiba-tiba besok nanti malam sakit, lalu besoknya meninggal. Nah itu kadang bisa berujung seperti itu ya teman-teman. Nah intinya kayak gini ya teman-teman. Kalau ini di versi kita yang sudah dewasa itu biasanya kalau kita di keseharian kita itu kita selalu berbuat hal-hal yang baik, selalu berbuat hal-hal yang selalu berbuat hal-hal yang positif, ya itu nantinya bisa jadi pagar untuk diri kita itu. Berbeda ketika kita berbuat buruk atau kita sering mungkin mencela orang, kita sering berpikiran negatif terhadap orang, kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah ini nanti akan membuat dirinya itu mudah sekali dimasuki oleh sawan-sawan yang tadi itu. Karena apa? Karena dalam dirinya ini sudah tertanam api ya teman-teman. Api di sini adalah api-api amarah, api-api buruk, sifat-sifat dari sifat-sifat yang buruk itu tadi ya. Sehingga sawan-sawan ini mudah sekali masuk atau mengompori atau menempel di dalam atau di tubuh orang ini ya teman-teman. Nah mengapa ini kita walaupun kita sudah dewasa juga seringkali terkena sawan ya, mungkin akibatnya karena itu ya teman-teman. Karena kita seringkali di keseharian memiliki rasa dengki, kita memiliki selalu bersikap negatif terhadap orang lain ya kayak gitu ya teman-teman, sehingga kita mudah sekali terkena sawan. Nah untuk kita yang sudah dewasa kayak gini itu solusinya juga hampir sama dengan yang masih kecil ya teman-teman, dengan anak-anak yang masih kecil ya. Cuman kita kan sudah bisa berpikir kayak kita, kalau bisa ya kita belajar, kita memperbarui sifat-sifat buruk kita memperbaiki, kita belajar untuk jadi orang yang lebih baik ya teman-teman. Nah, mungkin di dalam perjalanan kita yang sebelumnya kita selalu memiliki kesalahan-kesalahan yang tidak kita tahu ya teman-teman. Nah, inilah yang akan menjadikan celah untuk sawan-sawan ini mudah sekali masuk ya teman-teman. Di sini saya tidak membahas tentang santet loh, ini tentang sawan, yaitu jin-jin yang berada di sekitar kita. Sawan itu sebetulnya tidak hanya di tempat-tempat angker teman-teman, tidak hanya di tempat-tempat yang wingit, di mana saja, mungkin di dalam rumah atau di belakang rumah atau di jalan atau di mana yang tempat-tempat yang tidak terjamah oleh manusia. Nah itu banyak sekali terdapat sawan-sawan itu. Nah tinggal kitanya itu ya, kita dalam kesehariannya itu selalu berpikir positif apa enggak, kita selalu berbuat baik apa enggak ya, seperti itu ya. Nanti itulah yang akan mempengaruhi diri kita mudah terkena sawan apa enggak kayak gitu. Nah itu banyak sekali teman-teman juga yang bertanya ya, ini kenapa kok kaki saya kok ada yang nggak bisa jalan bang, ini kenapa? Nah ini juga perlu dikaji ya teman-teman. Ini biasanya kasus yang seperti ini itu kita tidak sengaja ya, kita tidak tahu, kita mungkin sedang membersihkan sesuatu atau kita sedang lewat atau kita sedang berjalan, kita tidak tahu bahwa kita mungkin sudah menginjak si sosok ini tadi ya, atau kita sudah nyamplok lah, atau kita sudah tidak sengaja itu menyentuh si sawan tadi ya, dan si sawan tadi tidak terima dan kita akhirnya diserang, dan ketika diserang itu akhirnya kita
mengalami kelumpuhan ya teman-teman. Sebetulnya ini kelumpuhan tidak 100% oleh sawan ini tadi ya. Sebetulnya kita di dalam tubuh kita ini kita memiliki semacam celah ya teman. Ya, mungkin sebelumnya kaki kita itu agak sakit. Nah karena kita memiliki masalah dengan sawan ini tadi, nah akhirnya menambah sakit di kaki kita itu tadi. Nah ini solusinya juga harus segera diambil ya teman. Ngambilnya juga kalau kita bisa belajar olah rasa ya kita bisa ambil secara langsung. Kalau kita menyedot pakai energi kita ya, nanti dibuang tapi ya teman-teman, jangan dimakan nanti ya. Masa makan sawan gak enak tadi. Nah itu tadi ya, kita bisa pakai olah rasa, kita mengambilnya seperti ini, kita bisa buang atau kita membakarnya ya teman-teman, membakar dengan energi tenaga darat. Nah, itu tentunya butuh waktu ya teman-teman, butuh waktu, kita butuh keyakinan juga, kita butuh kita butuh mempercayai juga, kayak kalau seperti itu. Nah, kalau kita tidak percaya nggak bakalan bisa kita mengambil. Kalau kita memang ragu ya kita bawa aja langsung ke orang yang lebih tahu ya teman-teman, biar sawan ini tadi segera dibuang kayak gitu. Karena solusi cara tiap orang itu berbeda-beda ya teman. Ada yang pakai ritual ini, ada yang pakai cara ini, ya berbeda-beda. Itu terserah, saya kembalikan ke teman-teman ya. Yang jelas solusinya itu tadi ya. Dan ciri-cirinya itu tadi ya, sawan gampang mendekat kalau kita memiliki keraguan, kalau kita memiliki rasa takut, kalau kita memiliki kecemasan, kalau kita memiliki sifat-sifat yang buruk ya teman di dalam keseharian diri kita. Seperti itu sedikit penjelasan penyebab sawan dan cara menanganinya menurut saya ya teman-teman. Ya saya tunggu komentar dari teman-teman di bawah komentar ini ya. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Indra Pati, salam undur diri, salam Nusantara. Terima kasih.